Stella dan Kak Ina. Hari ini kita mau ngapain, Kak? Mau ibadah impal. Ya, kita mau ibadah impal lagi. Walaupun masih di rumah, adik-adik tetap semangat ya untuk melayani. Semangat. Nah, adik-adik, kita sebelum mulai disiapin dulu apanya? Alkitabnya terutama Kak. Disiapin Alkitabnya, disiapin persembahannya. Nah, lalu setelah itu kita mau saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai adik-adik. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik semangat! Semangat Kak. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes! Nah adik-adik kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allahku besar. dan tangan kanan tangan kiri mempunyai jari. Yuk adik-adik. Udah tahu semua ya adik-adik ya? Yuk, ya. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 22 Besarlah Kasih Bapakku ayat 1 dan 2. yuk kalian. Di asuhnya
sampai 10. Sudah ketemu semuanya? Kita akan membacanya secara responsif atau berbalasannya. Karena yang bagian dalam ke dalam dan adik-adik yang bagian mengarah keluar ya Kak ya? Iya. Kita baca. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak kerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan tetap pengasih dan penyayang. diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. kekuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, Segala tatanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. dikirimnya kebebasan kepada umatnya, Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. demikian Mazmurnya. Nah adik-adik, setelah kita baca Mazmur, yuk kita mau masuk ke ayat hafalannya. Jangan disimpan dulu Alkitabnya. Ayat hafalannya untuk anak Batita dan TK. Kita buka Amsal Amsal 8 ayat 13 ayat A. 13a ya adik-adik ya, untuk balita dan anak TK ya. Kita baca ya Pak, Amsal 8 ayat 13a. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah itu adik-adik, ayat hafalannya gampang ya. Habis itu untuk anak kecil dan anak tanggung, Amsal 9 ayat ayat 10. Amsal 9 ayat 10 yang berbunyi, permulaan Hikmat hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah adalah pengertian. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah hafal bisa dikirim ke Instagram atau Facebook PLKPA di bawah ini. atau bisa dikirim melalui Adik kakak-kakak layan di sektor adik-adik masing-masing. Oke? Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi adik-adik. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Lebih semangat ya pasti. Kita mau nyanyi apa? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh diralah, oh diralah. Yesus amat cinta pada saya. Oh diralah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil Alkitabnya. Kasih kesempatan buat adik-adik untuk mengambil Alkitab. Dan bagi adik-adik yang sudah pegang Alkitabnya, mari kita sama-sama buka dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Apabila adik-adik sudah membuka Alkitabnya, berikanlah pembatas Alkitab tanda untuk kitab yang adik-adik buka. Sudah? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita satu di dalam doa.
kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online, kelas anak tanggung pagi hari ini, kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkan akan firman-Mu, supaya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami minta hikmat marifat dari surga melalui Roh Kudus Tuhan yang bertakhta dan bersemayam dalam hati, jiwa, dan pikiran dan raga kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Pimpin tuntun hamba yang boleh menyampaikan maupun adik-adik yang mendengarkan, supaya semuanya boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita baca dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, yang berbunyi, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, ini adalah kitab Hakim-Hakim. Dalam pembacaan kita dari ayat 6 sampai ayat 16, firman Tuhan itu terbagi menjadi 3. Bagian yang pertama, ayat 6 yang tadi kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-10, itu mau menceritakan tentang Yosua dan tua-tua Israel adalah angkatan yang telah mengalami berbagai mujizat, pertolongan, dan berkat Allah. Kenapa?
Karena Yosua itu mengalami pertolongan dan kasih Allah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu masih dipimpin oleh Musa, abdi Allah. Dan Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sampai pada pembacaan kita di Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 16. Ya. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Itu bagian yang pertama. Yosua dan tua-tua Israel adalah angkatan yang telah mengalami berbagai mujizat, pertolongan, dan berkat dari Allah. Kalau ayat 10 sampai ayat yang ke-13 itu mau menceritakan tentang angkatan yang tergoda untuk menyembah dewa Baal dan Dewi Asitoret. Kenapa angkatan setelah Yosua dan tua-tua Israel tergoda untuk menyembah dewa Baal dan Dewi Asitoret? Karena angkatan ini tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Itu adik-adik dapat baca di ayat yang ke-10b. Ya. Kemudian dewa-dewanya orang Kanaan adalah dewa Baal dan dewa Asitoret. Dewa Baal itu adalah Tuhan atau dewanya orang Kanaan tentang kesuburan yang berkuasa atas hasil panen dan manusia, sehingga manusia mempunyai anak-anak. Sedangkan Dewi Asitoret itu adalah dewi kesuburan yang dikaitkan dengan perbintangan. Yuk adik-adik, kita saksikan video berikut ini. Kitab Hakim-Hakim. Ingatkah Anda setelah Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, ia berseru agar mereka tetap setia akan perjanjian mereka dengan Allah dengan mematuhi hukum Taurat. Dengan melakukan hal ini, bangsa-bangsa lain akan melihat siapa sesungguhnya Allah Israel itu. Nah, kitab Hakim-Hakim ini diawali dengan kematian Yosua dan inti kitab ini bercerita tentang berbagai kegagalan total bangsa Israel. Nama kitab ini diambil dari berbagai model kepemimpinan yang dimiliki bangsa Israel pada zaman itu. Sebelum mereka memiliki raja, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, Anda jangan membayangkan sebuah ruang pengadilan. Karena yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengepalai sebuah wilayah, sekaligus juga sebagai pemimpin politik dan militer. Jadi lebih seperti seorang kepala suku. Bagian awal dimulai dengan kehidupan bangsa Israel di wilayah mereka di tanah perjanjian. Nah, ketika Yosua mengalahkan beberapa kota penting di Kanaan saat itu, sebenarnya masih banyak lagi daerah yang harus direbut dan masih banyak orang Kanaan yang tinggal di situ. Karena itu di pasal 1 menunjukkan daftar panjang dari kelompok-kelompok orang Kanaan yang gagal diusir oleh bangsa Israel. Nah, ingatlah bahwa alasan utama mengusir orang Kanaan keluar agar supaya bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan cara orang Kanaan menyembah dewa-dewa mereka dengan menyerahkan anaknya sebagai korban. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi orang yang kudus, dan sayangnya itu tidak terjadi. Pasal 2 menjelaskan bagaimana Israel dengan mudahnya hidup berdampingan dengan orang Kanaan dan mengadopsi semua praktek budaya dan agama mereka. Dan hampir keseluruhan pasal, kita diberikan sebuah gambaran terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di dalam keseluruhan kitab ini. Nah, menurut si narator, bagian sejarah yang terjadi di bangsa Israel saat itu merupakan sebuah rangkaian siklus yang melingkar seperti spiral. Jadi bangsa Israel menjadi seperti orang Kanaan dan berdosa melawan Allah, lalu Allah mengizinkan mereka dikalahkan dan ditindas orang Kanaan. Akhirnya, bangsa Israel menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan bertobat. Kemudian Allah membangkitkan seorang penyelamat, seorang hakim, dari antara orang Israel yang akan mengalahkan musuh dan membawa mereka ke era yang penuh kedamaian. Namun, akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa.
dan kemudian hal serupa terjadi lagi. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi kan? Video tadi menguatkan tentang bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Isinya adalah kemarahan atau bangkitnya murka Tuhan karena bangsa Israel beralih menyembah dewanya orang-orang Kanaan, yaitu Baal dan Asitoret. Hal ini menyebabkan Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan perampok dan musuh yang ada di sekitar bangsa Israel, yaitu orang-orang Kanaan. Nah, adik-adik bisa baca pasal 1 ayat 1 sampai 36. Ya. Tapi walaupun bangsa Israel meninggalkan Tuhannya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan ada berapa jumlah hakim-hakim dalam kitab Hakim-Hakim? Ada 12. Siapa aja? Ada Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, dan Simson. Pelajaran apa yang bisa didapat dari bacaan kitab pagi hari ini? Yang pertama, bangsa Israel sangat bergantung kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya ada, mereka taat kepada Tuhannya. Yang kedua, bangsa Israel sangat mudah tergoda dengan orang-orang di sekelilingnya, yaitu orang-orang Kanaan. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah ingkar janji dan selalu memberikan pertolongan bagi yang minta tolong. Ya, jadi apa yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan masa kini atau zaman now, masa di mana adik-adik maupun kakak, orang tua adik-adik, keluarga adik-adik hidup? Yang pertama, sebagai umat Tuhan, anak-anak Allah, kita harus rajin baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, dan menjadi pelaku firman. Ya. Yang kedua, tidak mudah tergoda dengan hal-hal duniawi. Misalnya, adik-adik malas belajar, atau banyakkan main games, atau cuma nonton, atau tidur-tiduran. Ya. Yuk kita saksikan video tentang satu dari 12 hakim-hakim yang ada, yaitu Gideon. Bagaimana Tuhan memilih Gideon? Bagaimana Gideon yang sempat menolak? Dan bagaimana akhirnya Gideon mau menjadi satu dari 12 hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel.
video Gideon tadi. Yang pertama, minta tolong hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Ya, sebagaimana bangsa Israel akhirnya minta tolong kepada Tuhan. Yang kedua, Gideon dipilih oleh Tuhan, tetapi Gideon sempat ragu karena merasa masih muda dan belum tahu bagaimana caranya menyelamatkan bangsa Israel. Yang ketiga, di dalam keraguan Gideon, malaikat Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Ada berapa tanda? Ada 3 tanda. Yang pertama, daging dan roti langsung habis terbakar. Tanda Tuhan menerima persembahan Gideon. Ya. Yang kedua, bulu domba kena embun di pagi hari, tetapi tanahnya tidak. Yang ketiga, terbalik, tanah saja yang kena embun, bulu dombanya tidak. Akhirnya Gideon percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Dan Gideon maju bersama 30.000 tentara Israel. Tapi dari 30.000 itu ada 2 tahapan yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, Allah menyampaikan kepada Gideon, siapa yang takut dan gentar, biarlah pulang. Dan apa yang terjadi? 20.000 tentara Israel pulang kembali ke rumahnya mereka. Tinggal 10.000. Kemudian Tuhan menyampaikan kepada Gideon, suruh mereka minum. Akhirnya ada 300 orang yang membawa air di dalam tangannya untuk disampaikan ke mulut mereka masing-masing. Hanya 300. Dan 9.700 itu langsung jongkok dan minum dengan menghirup airnya melalui lidahnya. Ya, itu adik-adik bisa temukan di pasal 7 ayat 5. Dan Gideon maju berperang melawan orang-orang Midian dan Amalek yang tidak terhitung jumlahnya, hanya dengan 300 orang. Jadi siapa yang ingin mengasihi Tuhan dan mau menjadi umat Tuhan zaman now, kakak pasti mau. Adik-adik bagaimana? Kalau mau, harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan melakukan firman Tuhan supaya Tuhan menyertai adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dari Hakim-Hakim ya. Iya. Kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu dari Hidup ceria 337. Kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa bagi orang tua kami yang telah merawat kami dan membesarkan kami dari kecil sampai sebesar ini. Tuhan Yesus, berikanlah orang tua kami rezeki yang melimpah dan juga kesehatan yang baik. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi guru-guru kami yang telah membimbing dan mengajar kami selama pandemi ini. Tuhan Yesus, berikanlah guru kami kesehatan, kebijaksanaan, dan juga kesabaran untuk mengajar kami. Dan juga Tuhan Yesus berkatilah kegiatan belajar dan mengajar kami supaya dapat berjalan dengan lancar dan kami juga dapat mengerti apa yang guru kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami Tuhan. Kau berkatilah dalam pelayanan gereja kami dari pendeta sampai ke jemaat Tuhan. Kau berkati dan berkati juga pelayanan IMPA online kami Tuhan. Kau berkati kakak-kakak layan yang bertugas untuk membantu adik-adik layan beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pernyataan Tuhan di ibadah online hari Minggu ini. Tuhan, dalam rangkaian doa saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara kami, menjaga bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda. Tuhan, berkati juga pemerintahan dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau selalu yang akan menjaga mereka agar mereka dapat sehati, sepikiran, saling kerjasama untuk mengatasi pandemi yang melanda. Tuhan, berkati juga kami sebagai masyarakat agar dapat mematuhi protokol yang ada. Ya Tuhan, dalam dosa saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang sedang sakit. Adik Luther Tobing Sektor 5 yang saat ini dalam pemulihan. Kiranya Tuhan berkati dan pulihkan mereka melalui penanganan para dokter dan obat-obatan yang mereka minum. Dan kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami dan kakak layan kami yang sedang berulang tahun saat ini. Adik Matthew dan Mama yang sektor 14, adik Yuda Setompul sektor 16, Kak Evi dan Kak Ratna. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau di dalam kehidupan mereka, karena Tuhan telah menambahkan umur mereka. Biarlah dalam penambahan umur ini mereka semakin menjadi dekat dan terang bagi sekeliling mereka, terutama bagi keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Udah disiapkan kah uang persembahannya adik-adik? Disiapin duit persembahannya, terus nanti dititipin ke mama ke papa biar bisa ditaruh di kotak gereja atau bisa Kirim ke transfer ke nomor rekening di bawah ini. Yuk adik-adik, kita siapin persembahannya. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan bisa berguna bagi kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Nah, adik-adik yang mempunyai kerinduan untuk memuji Nama Tuhan, mau untuk bernyanyi, mau baca puisi, adik-adik bisa hubungin kontak person di bawah ini atau ada di deskripsi. Nah adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri IPA hari ini, yuk kita mau memuji nama Tuhan lagi. Masih semangat? Semangat dong, Kak. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Dari Yes. Hidung Ceria. 2, 3, 3. Yesus Menginginkan datu. Yesus menginginkan datu bersinar berikan dimanapun ku berada, ku menambahnya bersinar, itulah kehendak Yesus bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum kita pulang, kakak mau menyampaikan supaya adik-adik buat aktivitas dalam bentuk video singkat dengan kreativitas. Pilih 1 dari 12 hakim-hakim yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim, dan adik-adik harus bisa bercerita, menceritakan si contoh, misalkan dalam video kakak tadi tentang Hakim Gideon, ya. Buat sesingkat mungkin tapi dengan kreativitas. Boleh pakai alat peraga, atau adik-adik mau dengan bernyanyi atau hal yang lainnya. Dan kalau sudah jadi, jangan lupa kirimkan seperti biasa waktu adik-adik ngirimin ayat hafalan. Kirim ke IG-nya PLKPA atau Facebook-nya PLKPA GPB Jatipon, atau adik-adik juga bisa kirimkan, titipkan ke kakak-kakak layan PLKPA yang adik-adik kenal. Ya, yuk kakak tunggu ya. Nanti yang videonya bagus ada hadiahnya. Oke adik-adik, yuk mari kita mau pulang. Kita nyanyi dari Kidung Ceria ayat yang ke-359. 359, judulnya Sudah Waktunya, ya. Yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Yuk kita satu di dalam doa. Nanti kita akhiri dengan Bapa terima kasih. Semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata, lipat tangannya. Bagi yang ada pegang Alkitab, boleh dipegang Alkitabnya. Kita mau menghadap Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, Allah yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami boleh menyelesaikan sampai di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online kelas anak tangguh. Kiranya apa yang boleh kami baca dan kami renungkan, dan puji-pujian yang boleh kami naikkan, serta doa yang boleh kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, dapat didengar dan dapat dijawab menurut kehendak dan rencana-Mu saja, supaya hidup dan kehidupan kami diberkati dan kami boleh menjadi saluran berkat.
biarlah dimanapun saja adik-adik layan kami berada, berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita boleh senantiasa hadir di dalam hidup dan kehidupan adik-adik layan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan dimanapun saja mereka berada, dalam suka maupun duka, dalam senang ataupun susah, mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya. Kami serahkan juga aktivitas anak tanggung, di mana adik-adik layan diminta untuk bisa bercerita tentang satu dari 12 hakim-hakim yang ada pada zaman bangsa Israel. Kiranya boleh mereka buat dan semuanya bisa menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.